Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Wahyu. Tadi pasal 15 menceritakan persiapan ketujuh cawan dan hukuman masing-masing. Sekarang pasal 16, ya, ketujuh hukuman cawan ditumpahkan berturut-turut dengan cepat. Tidak ada sisipan lagi. Tidak ada penjelasan panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan memang kita akan melihat bahwa, ya, mengingat teropong kita, 7 segel yang terakhir isinya 7 sangkakala. Sangkakala yang terakhir tidak ada hukuman sendiri, tetapi ada apa? Ya, 7 cawan. Tetapi berbeda, cawan yang terakhir ada hukuman. Sehingga, ya, susunan struktur teleskopik, susunan struktur teropong memang mencerminkan susunan bagian ini di kitab Wahyu. 7 hukuman cawan ini sangat mirip 10 tulah di Mesir, kitab Keluaran. Ada beberapa perbedaan, tapi sangat sejajar. Hukuman cawan lebih sejajar daripada hukuman sangkakala misalnya. Jadi di kitab Wahyu pasal 16 ayat 2 ada bisul. Di Keluaran pasal 9 juga ada bisul. Di kitab Wahyu pasal 16 ayat 3, air laut menjadi darah. Di pasal 7 di kitab Keluaran, air sungai Nil menjadi darah. Sejajar. Ayat 4 di kitab Wahyu, air di sungai-sungai menjadi darah. Di dalam pasal 7 di kitab Keluaran, semua air menjadi darah. Di ayat 8, kitab Wahyu ayat 8, matahari membakar orang. Ya, tidak ada tulah yang sejajar di dalam kitab Wahyu. Itu satu-satunya yang sama sekali tidak ada kesejajaran. Di ayat 10 di Wahyu, kegelapan dan kesakitan sejajar dengan pasal 10, kegelapan di kitab Keluaran. Di ayat 12 dan 13, sungai Efrat menjadi kering dan ada 3 katak. Di pasal 8 di kitab Keluaran, ada banyak katak. Terakhir, ayat kitab Wahyu 16 ayat 18 sampai 21, ada kilat, guru, gemuruh, gempa bumi, dan hujan es sejajar dengan Keluaran pasal 9, ada hujan es, guruh, dan kilat. Jadi, kesejajarannya antara 7 cawan dan ke-10 tulah di Mesir sangat nyata. Pasti ini sengaja. Juga sejajar di dalam pasal ini di kitab Wahyu, manusia tidak mau bertobat. Itu sesuai juga dengan sikap Fir'aun di kitab Keluaran, dia tidak mau bertobat juga. Jadi banyak kesejajaran antara ke-7 hukuman cawan dan ke-10 tulah di kitab Keluaran. Mengapa? Ya, ada kesan bahwa kitab Wahyu menceritakan suatu keluaran baru, keluaran utama. Dan ya, kitab keluaran di kitab Keluaran hanya seperti gambar. Memang bersejarah, tetapi hampir seperti menjadi tipos dari keluaran yang sungguh utama dan agung di kitab Wahyu. Mengingat di kitab Keluaran, umat Allah lepas dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian di mana kerajaan Allah dalam bentuk ya Israel, tapi Allah adalah Raja Israel didirikan. Di kitab Wahyu, umat Allah bebas dari perbudakan dan penderitaan di bumi ini, dan kerajaan Allah
yang sungguh kerajaan Allah, bentuk kerajaan 1000 tahun, didirikan. Sangat sejajar. Kesejajaran ini jelas sengaja. Kitab Wahyu, pasal 16, ayat 1. Dan aku mendengar suara besar dari bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergi dan curahkan ketujuh cawan murka Allah ke bumi. Suara besar ini dari bait suci. Ya, karena hukuman ini berasal dari Allah. Dan ketujuh cawan ini adalah ketujuh cawan murka Allah. Sangat jelas ini, sangat jelas. Dan sekarang kita membaca mengenai curahan 7 cawan murka Allah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada sisipan lagi. Apa sebabnya tidak ada sisipan lagi? Apa sebabnya tidak ada penjelasan panjang? Sulit dipastikan mengapa bertubi-tubi seperti ini. Tetapi memang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat 2. Dan yang pertama keluar dan mencurahkan cawannya ke bumi. Dan terjadilah luka buruk dan berat pada mereka yang mempunyai tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi hukuman ini, luka buruk dan berat, ya sesuai jika mereka punya tanda binatang, maka mereka juga punya luka buruk dan berat. Ya, ada kesejajaran di sini. Dosa dan hukumannya sejajar. Dan hukuman ini mengingatkan kita pada bisul yang mereka alami di Keluaran pasal 9. Pada tahap ini, rupanya ini mendekat akhir 7 tahun ini, kita menduga bahwa memang ini terjadi pada 42 bulan paruh kedua dari 7 tahun, dan boleh diduga bahwa binatang itu bertakhta dan sudah ada tanda di dahi orang yang menyembah antikristus dan sebagainya. Di hukuman ini ada fokus pada antikristus dan mereka yang menyembah dia. Fokus itu tidak terlihat di hukuman segel dan hukuman sangkakala. Ya, 3, dan malaikat kedua mencurahkan cawannya ke laut, dan laut menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah setiap makhluk yang hidup di laut. Ya, ini mengingatkan kita pada tulah yang pertama di Keluaran pasal 7, dan ini mengingatkan kita pada hukuman sangkakala kedua, tetapi ini lebih berat. Ayat 4, dan yang ketiga mencurahkan cawannya ke sungai-sungai dan ke mata-mata air, dan itu menjadi darah. Ini juga mirip tulah pertama di kitab Keluaran, tetapi lebih berat. Dan di sangkakala yang ketiga, air itu menjadi pahit, tetapi di sini menjadi darah, tidak dapat diminum. Lebih berat. Ayat 5, dan aku mendengar malaikat air berkata, adillah engkau yang ada dan yang telah ada, yang kudus, karena engkau menghukum hal-hal ini. Ayat 6, karena mereka telah mencurahkan darah orang kudus dan darah nabi-nabi, dan darahlah engkau berikan kepada mereka untuk minum. Wajarlah bagi mereka. Ya, Allah dipuji, dia adil. Ada kesejajaran antara dosa dan hukuman. Mereka mencurahkan darah, mereka harus minum darah. Ada kesejajaran antara dosa dan hukumannya. Demikian juga di pasal 19 ayat 2, kesejajaran itu. Beasley Murray dan Mounts juga mengemukakan kesejajaran ini. Mereka kutip dari Wisdom of Solomon, Hikmat Sulaiman, pasal 11 ayat 16. Ini kitab
yang apokrifa, tidak termasuk kanon, tidak ada di Alkitab kita, bukan suatu kitab yang diilhamkan dari Allah, tetapi memang sastra kuno yang menceritakan paham dan budaya orang Yahudi. Di situ kita membaca supaya mereka belajar bahwa orang dihukum oleh hal-hal yang di dalamnya mereka berdosa. Boleh juga membandingkan ini dengan Roma pasal 1 dan kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Ada kesejajaran antara dosa dan hukuman. Ayat 7. Dan aku mendengar mezbah berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil hukuman-Mu." Jelas ada kiasan di sini. Mezbah tidak berbicara, tetapi jiwa-jiwa mereka yang di bawah mezbah, mereka lah yang berbicara. Kita tadi di Wahyu pasal 6 membaca mengenai mereka. Tadi di Wahyu pasal 6 mereka berseru, "Bila mana engkau akan mengadili?" Dan di sini mereka puas. Di sini pada hukuman cawan mereka berkata, "Benar dan adil hukuman-Mu." Mereka puas. Ini menghibur jemaat di Smyrna. Ini menghibur semua orang yang dianiaya dan menanti-nantikan hukuman Allah atas mereka yang menganiaya jemaat Kristen. Ayat 8, dan malaikat yang keempat mencurahkan cawannya ke matahari dan diberi kepadanya untuk membakar orang. Di sini kita melihat pasif ilahi. Ya, siapa memberikan kepadanya untuk membakar orang? Tidak dinyatakan, tetapi ya, melihat pola pasif ilahi ini, kita berpikir bahwa tanpa dikatakan langsung, ya, ini Allah yang memberikan kepadanya untuk membakar orang. Sekali lagi, tidak ada hukuman yang sejajar dalam tulah di kitab Keluaran, tetapi ya istimewa ini, matahari membakar orang. Penjelasan lebih lanjut di dalam ayat 9, dan orang-orang itu dihanguskan oleh kepanasan besar, dan mereka menghujat nama Allah yang mempunyai kuasa atas malapetaka-malapetaka ini, dan mereka tidak bertobat memberikan kepadanya kemuliaan. Jelas, siapa mempunyai kuasa atas malapetaka-malapetaka ini? Kita tahu dan mereka yang menghujat Allah tahu. Allah lah yang mempunyai kuasa atas malapetaka-malapetaka ini. Sikap mereka yang tidak mau bertobat memang mengingatkan kita pada sikap Firaun yang tidak mau melepaskan umat Allah di Mesir. Kadang kita menginjili orang dan ada keberatan. Orang berkata, apakah adil Allahmu menghakimi orang yang tidak sempat percaya pada Injil Tuhan Yesus Kristus? Dan di sini kita melihat bahwa pada hakikatnya, manusia yang tidak percaya pada Tuhan Allah jahat dan tidak rela bertobat. Ayat 10. Dan yang kelima, mencurahkan cawannya pada takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena rasa sakit. Ya, di sini binatang ini adalah sasaran dari hukuman Allah. Langsung dijelaskan, langsung dikatakan, ya, takhta binatang itu. Ya, binatang sudah bertakhta pada masa 7 cawan ini. Hukuman kegelapan ini mengingatkan kita pada tulah yang ke-9, juga di Hikmat Sulaiman pasal 17 ada kegelapan pada hari kiamat. Ayat 11, dan mereka menghujat Allah surga karena rasa sakit mereka dan karena luka mereka, dan mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Sekali lagi,
ditekankan bahwa mereka tidak rela bertobat. Sama seperti Firaun tidak rela bertobat, ya, mereka tidak rela bertobat. Tidak seperti apa yang terjadi sesudah dua saksi itu bangkit dan diangkat ke surga dan banyak orang bertobat. Di sini tidak ada pertobatan. Sekali lagi, hukuman Allah tidak membawa pertobatan. Apa yang membawa pertobatan? Ya, Injil yang diberitakan dengan sikap rela mati membawa pertobatan. Ayat 12. Dan yang keenam, mencurahkan cawannya pada sungai besar itu, sungai Efrat, dan airnya dikeringkan sehingga jalan disiapkan untuk raja-raja yang dari terbit matahari. Jalan disiapkan untuk raja-raja yang dari terbit matahari. Raja-raja dari timur akan membawa pasukan mereka ke Megiddo di lembah Jezreel pada suatu pertempuran yang sangat besar mengakhiri masa 7 tahun ini. Dan sungai Efrat dikeringkan sebagai suatu persiapan untuk memperlancarkan perjalanan mereka dari timur. Persiapan ini dilanjutkan di dalam ayat yang berikut, ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga itu, dan dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi palsu itu, 3 roh kotor seperti katak. Ya, di sini ada naga, binatang, dan nabi palsu disebut dalam bentuk yang sejajar. Ya, boleh dikatakan ini seperti trinitas palsu, dan dari mulut mereka 3 roh kotor keluar, dan roh itu seperti katak. Adanya katak di sini mengingatkan kita pada tulah di kitab Keluaran pasal 8, tetapi di situ banyak katak, di sini hanya 3. Ya, tetapi ada kesejajaran karena kata katak. Ayat 14. Karena mereka adalah roh-roh setan-setan mengadakan tanda-tanda yang keluar pada raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka pada perang hari besar itu dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, roh kotor itu adalah setan-setan. Dan setan-setan itu nanti keluar mengadakan tanda-tanda dan pergi kepada raja-raja seluruh dunia. Tadi kita membaca mengenai raja-raja dari timur, tetapi ini raja-raja seluruh dunia. Dan menyesatkan mereka, meyakinkan mereka supaya mereka kumpul pada perang hari besar itu. Di Zefania pasal 3 ayat 8 kita juga membaca mengenai bagaimana Allah mengumpulkan mereka untuk mencurahkan murka atas mereka. Roh-roh itu berdusta. Roh-roh itu boleh pakai tanda, mempergunakan tanda. Kita jangan ditipu. Ya, tanda belum tentu tanda dari Allah. Kita harus berjaga supaya tidak menerima dusta dan bohong. Di kitab Wahyu pasal 2, kita membaca mengenai nabi palsu yang meyakinkan orang bahwa mereka boleh berzina dan boleh terlibat dalam penyembahan berhala di Wahyu pasal 2. Kita harus berjaga supaya tidak menerima dusta. Ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berwaspada dan menjaga pakaiannya supaya tidak berjalan telanjang dan mereka melihat keadaannya yang mempermalukan. Keadaan yang mempermalukan. Ini pasal 16, tetapi nada seruan ini
dari Tuhan Yesus Kristus, ya jelas Tuhan Yesus Kristus yang berseru, aku datang seperti pencuri. Nada seruan ini membawa kita kembali ke Wahyu pasal 3, surat kepada jemaat Sardis. Dia di situ juga datang seperti pencuri. Di situ juga dia memuji sebagian dari jemaat yang menuruti seruan ini. Berbahagialah dia yang berwaspada dan menjaga pakaiannya. Ya, sebagian dari jemaat Sardis menjaga pakaian mereka. Dia berkata di situ, dan mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih karena mereka layak. Ya, tetapi ini pasal 16. Mengapa seruan ini yang nadanya sesuai dengan suasana pasal 2 dan pasal 3, mengapa ini diserukan di sini? Ya, ini mengingatkan kita pada kesatuan kitab Wahyu. Jangan kita membaca pasal 2 dan pasal 3 dan menganggap itu buku lain. Dan ini bagian nubuatan, tidak ada kaitan. Ada kaitan yang sangat kuat. Karena janji-janji dan ancaman-ancaman di pasal 2 dan pasal 3, janji kebahagiaan, walaupun istilah itu tidak dipakai di dalam pasal 2 dan pasal 3, janji kebahagiaan itu sebentar lagi akan terwujud. Dan jika mereka, misalnya mereka di Sardis, mereka yang tidak menjaga pakaian, bagaimana dengan mereka? Ya, di sini ditulis. Berbahagialah dia yang berwaspada dan menjaga pakaian supaya tidak berjalan telanjang dan mereka melihat keadaannya yang mempermalukan. Ini sangat tegas, sangat mengherankan ini. Apakah Tuhan berkata bahwa orang percaya yang tidak berwaspada, yang tidak menjaga pakaian, ya, kita memahami dari pasal 3 itu tadi, kita memahami bahwa menjaga pakaian adalah kiasan yang berarti hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Apakah ini berkata orang Sardis atau orang di jemaat-jemaat kita yang tidak berwaspada, tidak menjaga pakaiannya, akan berjalan telanjang dan akan terjadi mereka melihat keadaannya yang mempermalukan? Apakah itu yang dikatakan di sini? Saya tidak tahu sampai sejauh mana ini harus dianggap harfiah. Tetapi ini kejutan, ini tegas. Jika, saudara-saudara, jika ini hiasan, maka kenyataannya lebih kuat lagi. Kan kenyataan selalu lebih besar daripada hiasan yang menceritakan kenyataan. Saya tidak mau ini terjadi pada saya. Saudara tidak mau keadaan ini terjadi pada saudara. Bagaimana dihindari? Bagaimana dicegah? Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Ya, jelas di sini. Berbahagialah dia yang berwaspada dan menjaga pakaian. Menjaga pakaian adalah kiasan hidup suci. Ini saudara-saudara sangat jelas. Orang percaya yang tidak berwaspada, yang terjun ke dalam dosa, yang tidak bertobat, akibatnya ini. Sesuatu seperti ini. Apa ini kiasan atau harfiah? Berjalan telanjang. Jangan ini terjadi. Jangan ini terjadi. Dan ini seruan ini diserukan di pasal 16 ayat 15 membawa kita kembali ke pasal 2 dan pasal 3. Di mana saudara di situ? Surat mana di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 menceritakan keadaan hati saudara? Apakah saudara seperti bagian jemaat di Sardis yang menjaga pakaian? Dan Tuhan berkata, mereka akan berjalan dengan aku dengan berpakaian putih karena mereka layak? Atau saudara seperti mereka yang mengotori pakaiannya? Wah, ayat 16. Dan ia mengumpulkan mereka pada yang dalam bahasa Ibrani disebut
Magedon. Ya, ada masalah naskah di sini. Naskah-naskah yang paling banyak dan bermutu berkata Magedon. Banyak naskah juga berkata Har-Magedon. Tempatnya Megiddo adalah suatu suatu bukit dengan runtuhan kota Megiddo, tidak jauh dari Karmel di Israel, pantai utara. Megiddo adalah di batas selatan dari Yezreel. Di lembah Yezreel, di dalam masa Alkitab, pada masa Alkitab banyak pertempuran terjadi di lembah Yezreel. Sesudah Alkitab ditulis, memang sejak itu banyak juga peperangan terjadi di lembah Yezreel. Dan nanti pada akhir 7 tahun akan ada peperangan besar di lembah Yezreel. Disebut Megiddo karena kota Megiddo adalah di batas selatan dari lembah Yezreel. Di sini, di Kitab Wahyu, pasal 16, ayat 16, kisah mengenai persiapan untuk peperangan besar itu di-pause, dihentikan sementara. Nanti pada Kitab Wahyu pasal 19 ayat 19 akan play lagi. Jadi sementara ini kita tidak membaca lagi mengenai persiapan perang ini, tapi nanti pasal 19 ayat 19 dilanjutkan persiapan itu. Demikian hukuman cawan yang pertama sampai yang keenam. Kita nanti membaca mengenai cawan yang terakhir.